Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah pemodelan sistem kelas R6B yang beranggotakan saya sendiri Esti Nur Hanifah, lalu ada rekan saya Muhammad Zaki Waliuddin dan Bintang Priyadi Rangoraja. Kami akan menjelaskan rich picture diagram dan influence diagram yang dibuat berdasarkan jurnal kami yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Sistem Persediaan menggunakan metode Economic Order Quantity di PT XYZ. Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Penelitian jurnal ini dilakukan di PT XYZ yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi mainan kereta api kayu. Permasalahan yang terjadi di PT XYZ saat ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan produk terlalu besar karena jumlah persediaan produk saat ini yang berlebihan, sehingga membuat keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin kecil. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan pemodelan dan simulasi sistem persediaan PT XYZ dengan menggunakan metode Economic Order Quantity dan menggunakan metode System Key untuk penentuan reorder point PT XYZ untuk meminimalisir biaya penyimpanan demi peningkatan profit perusahaan. Yang kedua, ada metode dan prosedur. Yang A, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama, survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem persediaan yang dijalankan PT XYZ. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, identifikasi masalah yang terjadi. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, penetapan tujuan penelitian. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan data. Dan yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Yang B, sistem persediaan. Sistem persediaan sebagai suatu mekanisme mengenai bagaimana mengelola masukan-masukan yang sehubungan dengan persediaan menjadi output, di mana untuk itu diperlukan umpan balik agar output memenuhi standar tertentu yang bertujuan menetapkan dan menjamin terjadinya sumber daya yang tepat, dalam kuantitas yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang C, Economic Order Quantity. Pada penelitian jurnal ini digunakan metode Economic Order Quantity atau kuantitas pemesanan ekonomis yang merupakan salah satu teknik menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke inventaris setiap kali melakukan order. EOQ digunakan untuk meminimalkan total biaya persediaan yang harus dikeluarkan perusahaan, yaitu dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H, yang dimana D adalah permintaan, S adalah biaya order, dan H adalah biaya simpan. Yang ketiga ada hasil. Yang B, sistem persediaan saat ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah order quantity sistem persediaan saat ini adalah sebesar 1000 unit dan reorder point sebesar 800 unit. Yang C, ada sistem persediaan EOQ. Sedangkan sistem persediaan metode EOQ, jumlah order kuantitinya sebesar 548 unit dan reorder point sebesar 500 unit. Selanjutnya, dilakukan pemodelan dan simulasi sistem persediaan menggunakan software Vensim untuk kemudian membandingkannya efektivitasnya dengan sistem persediaan yang saat ini diterapkan perusahaan. Dan yang D, ada perbandingan sistem persediaan saat ini dengan EOQ. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan software Vensim, didapatkan hasil bahwa penggunaan sistem persediaan dengan menggunakan EOQ dapat meminimalkan jumlah persediaan yang ada dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Di sini ada gambar grafik, yaitu ada grafik profit dan grafik persediaan, di mana grafik biru menunjukkan sistem persediaan saat ini, sedangkan grafik merah menunjukkan sistem persediaan Economic Order Quantity atau EOQ. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa
1. Dengan metode sistem persediaan EOQ, jumlah order quantity PT XYZ sebanyak 548 unit dan reorder point sebesar 500 unit. Yang kedua, penggunaan sistem persediaan economic order quantity dapat mengurangi biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan perusahaan. Dan yang ketiga, penggunaan sistem persediaan economic order quantity dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Saya Muhammad Zaki Waliuddin akan menjelaskan tentang Rich Picture Diagram. Pengertian Rich Picture Diagram itu adalah alat yang sangat ideal untuk mengkomunikasikan mengenai situasi yang rumit dan bermasalah, di mana di dalamnya terangkum mengenai segala sesuatu yang diketahui pengamat, mengenai sesuatu yang telah diteliti sebelumnya. Rich Picture Diagram juga menunjukkan situasi secara keseluruhan yang lengkap dalam pandangan mata. Gambar-gambar yang tersaji di dalamnya memudahkan pembaca untuk memahami mengenai permasalahan yang ada pada situasi tersebut. Ada 3 komponen utama dalam Rich Picture Diagram. Yang pertama, ada elemen-elemen dari struktur. Yang kedua, elemen-elemen dari proses. Dan yang ketiga, hubungan antara struktur dan proses serta antar proses. Kegunaan Rich Picture Diagram itu sendiri yaitu keterkaitan antar elemen serta hubungan terjalin langsung maupun tidak lebih mudah dilihat. Selanjutnya, memudahkan identifikasi pemilik masalah dan membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan konflik. Selanjutnya, membantu dalam pembuatan batasan dan cakupan masalah. Di dalam Rich Picture Diagram yang telah kelompok kami buat, dijelaskan bahwa PPIC memerintahkan staff forecasting membeli bahan baku. Selanjutnya, staff forecasting membeli bahan baku ke supplier. Dari staff forecasting ke bagian produksi, produk, lalu tingkat persediaan yang berlebihan. Selanjutnya, PPIC memerintahkan staf gudang. Dari staf gudang ke staf pemasaran. Lalu dari staf pemasaran adanya permintaan dari pelanggan. Dari permintaan pelanggan tersebut mendapatkan hasil penjualan, tetapi karena biaya penyimpanan yang terlalu besar, akibatnya profit yang dihasilkan tidak optimal. Baik, saya Bintang Priyadi Rangoraja akan menjelaskan influence diagram yang kami buat berdasarkan jurnal kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu influence diagram. Influence diagram adalah suatu representasi grafis yang menggambarkan relasi pengaruh kausal atau sebab akibat dari input ke sistem, antar komponen dalam sistem, dan dari sistem ke lingkungan sebagai output atau kembali sebagai umpan balik. Influence diagram digunakan untuk membantu perancangan model, pengembangan dan pemahaman dari suatu sistem. Influence diagram terkadang disebut juga sebagai diagram kausal atau diagram sebab akibat. Influence diagram memiliki 2 model, yaitu model konsep Forrester dan konsep Eden. Dalam pembahasan kali ini kami menggunakan model konsep Eden. Dalam konsep Eden, terdapat beberapa komponen pada influence diagram. Yang pertama ada komponen awan yang menggambarkan input yang tidak dapat dikendalikan, suatu permasalahan, dan sebagainya. Lalu ada komponen persegi panjang yang menggambarkan input yang dapat dikendalikan, suatu keputusan atau aturan keputusan. Lalu ada komponen oval yang menggambarkan output. Komponen lingkaran yang menggambarkan variabel sistem atau komponen. Lalu ada panah yang menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam contoh ini, B dipengaruhi oleh A. Berikut ini influence diagram yang kami buat. Influence diagram ini berfokus pada 2 output, yaitu output tingkat persediaan dengan tujuan meminimalkan tingkat persediaan, dan output profit untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih perusahaan. Pada influence diagram ini terlihat bahwa output tingkat persediaan dipengaruhi oleh tingkat produksi per hari dan permintaan dari pelanggan. Tingkat produksi per hari dipengaruhi oleh keputusan produksi yang dibuat oleh stakeholder perusahaan. Lalu keputusan produksi juga dipengaruhi oleh permintaan dan lead time serta suplai bahan baku dari supplier. Tingkat persediaan mempengaruhi permintaan yang terpenuhi. Permintaan yang terpenuhi juga dipengaruhi oleh permintaan dari pelanggan. Jadi ketika permintaan dari pelanggan lebih kecil daripada tingkat persediaan yang ada, maka seluruh permintaan dari pelanggan dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, jika tingkat persediaan lebih kecil daripada permintaan pelanggan, maka permintaan yang terpenuhi adalah sejumlah tingkat persediaan yang ada. Lalu permintaan yang terpenuhi tersebut akan dikirimkan kepada pelanggan.
Permintaan yang terpenuhi juga akan mempengaruhi omset dari perusahaan. Untuk output profit dipengaruhi oleh biaya produksi dan omset perusahaan. Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya penyimpanan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Keempat biaya ini dipengaruhi oleh tingkat persediaan, supplier, tenaga kerja, dan fasilitas produksi, dan utilitas lainnya seperti air, listrik, dan lain-lain. Omset dipengaruhi oleh harga jual per produk. Harga jual per produk dipengaruhi oleh penentuan harga jual yang dilakukan oleh stakeholder perusahaan atau orang yang berkepentingan dalam penentuan harga jual. Lalu penentuan harga jual ini juga dipengaruhi oleh biaya produksi. Pada umumnya, ketika biaya produksi tinggi, maka perusahaan pun akan menaikkan harga jualnya, atau bisa dengan menurunkan kualitas produk untuk menghemat biaya produksi. Baik, saya rasa seperti itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.